salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana atas perjuangan beliau, atas usaha dakwah beliau, dan atas pengenalan dari beliau, sehingga kita semua di sini mengenal agama yang bernama Islam. Semoga dengan kita mengenal agama ini, kita tidak menjadi orang yang rugi, baik rugi di dunia dan yang terutama rugi di akhirat. Dan yang ketiga kalinya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah sekali beliau masih setia bersama kita di sini. Semoga dengan kesediaan beliau di sini menjadi asbab untuk beliau, menjadi hidayah untuk beliau untuk selalu berusaha juga mendekatkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga dengan ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan atau beliau bagikan ke kita bisa bermanfaat buat kita semua, sehingga kita juga bisa mengetahui mungkin sesuatu apa yang mungkin selama ini tidak kita ketahui. Untuk materi pada malam hari ini, sengaja kita ambil topiknya yaitu ruginya orang-orang yang kufur kepada Allah menurut Al-Quran. Insya Allah sesi ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Tahta dari Pasuruan, Jawa Timur ya, Ibu Bapak semua saudara Iwan Filah. Tapi sebelum itu sedikit di sini saya akan mengumumkan atau memberitahukan bahwa sesi acara pada malam hari ini yaitu pembukaan yang insya Allah tadi sudah saya buka pembukaannya. Terus acara yang kedua di sini adalah kajian yang tadi kita insya Allah sudah rencanakan dengan beliau, yaitu ruginya orang-orang yang kufur kepada Allah menurut Al-Quran. Dan yang ketiga ada sesi tanya jawab. Nanti kepada ibu bapak saudara seperti biasa saya akan berikan peluang untuk bertanya. Kalaupun misalkan ada pertanyaan dari ibu bapak, nanti tolong insya Allah bisa berkomunikasi dengan saya sebagai moderator di sini. Dan yang terakhir insya Allah akan ditutup dengan doa. Begitu ya, kita punya 4 acara pada malam hari ini, yang terakhir akan ditutup dengan doa. Untuk itu saya tidak mau berbicara panjang lebar, untuk saya berikan waktu dan tempatnya untuk kajian pada malam hari ini, saya serahkan kepada Ustadz kita, yaitu Ustadz Tahta. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, khususnya guru kita Ustadz Emi, alladzi sami'na wa ta'na. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Zoom Poskamling yang kami cinta sayangi. Pertama-tama mari kita panjat puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang berupa nikmat iman wal Islam. Sholawat wassalamuhu semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menyelamatkan kita dari alam kebodohan, dari alam jahiliyah, dari alam kegelapan, menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada malam hari ini. Baiklah, langsung saja kami sekarang Jam'iyah Poskamling, yaitu Jam'iyah Al-Quran. Jadi kami di sini yang dipimpin oleh Ustadz ini mengadakan pengajian belajar Al-Quran ya, di Zoom ini.
Ya, alhamdulillah insya Allah barokah Zoom ini ya. Karena apa? Karena memang yang kita Amin. pelajari itu adalah Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, kan gitu ya. Jadi sebaik-baiknya kaumnya Nabi Muhammad itu adalah orang yang belajar Al-Quran atau mengajarkan, mengamalkan, ajar gitu ya. Itu paling terbaiknya umatnya Rasulullah. Khairukum, kan gitu. Nah, kali ini juga dalam setiap 1 minggu mungkin beberapa kali ya ada kajian-kajian. Nah, ketepatan saya mengisi kajian di Jamiah sini ya, yaitu pada hari malam minggu. Nah, untuk temanya kali ini ya tentang bagaimana menurut Al-Quran ya kufur kepada Allah menurut Al-Quran. Nanti kita akan saya bahas makna kafir, kufur, kafar gitu itu biar kita bisa membedakan ya. Karena nanti kafir itu sendiri terbagi menjadi 2 gitu ya. Nah, ini tadi saya tadi sore ya dapat alhamdulillah Ustadz Denny ini rutin ngasih kabar ya. Kalau siang itu pasti ada WA ke saya. Gimana Ustadz, siap? Masalah temanya nanti Ustadz gitu. Jadi kapan saya dapat ini? Kok kayak barusan pokoknya. Habis maghrib gitu ya. Ternyata beliau memilih tema ini gitu. Dan saya mungkin tidak terlalu lama di sini. Karena tadi siang juga saya dijabri oleh kawan saya ya dari Zoom-nya Pak Zul ya. Ustadz jam 10 ada waktu enggak? Oh, ada gitu. Ini debat lintas agama 3 lawan 3. Ustadz termasuk. Oke gitu. Terus aku ingat langsung. Oh iya, malam minggu gitu. Kadang bilang oke gitu deh. Nah, tapi ini kan awal gitu. Bagi saya itu udah masalah. Untung jam 10 gitu. Baiklah. Jadi saya mau bahas dulu ya. Pertama definisi dulu ya. Jadi ada misalnya kafar. Kafar itu apa? Itu bentuknya, bentuk perbuatannya. Ya. Sama dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Berarti apa? Kita saja bisa kafar. Ya. Apa? Melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan dosa besar, tapi tidak sampai kufur, kafir gitu ya. Nah, kalau kafir memang jelas-jelas orangnya sudah. Makanya orang-orang kafir berarti non-muslim. Itu kafir. Kalau kafar itu bentuk perbuatan. Misalnya kita itu tidak menyukuri nikmat. Gitu ya. Itu namanya orang kafar. Nah, terus kalau kufur sendiri. Itu kalau kita lihat dari definisinya. Ya. Karena kalau dalam Islam itu. Baik ilmu fikih gitu ya. Itu ada lugot dan syaraknya. Misalnya lugot itu bahasanya. Misalnya sholat. Sholat dalam lugotnya. Ya, dalam bahasanya adalah ad-du'a. Sedangkan dalam syaraknya aqwalun waf'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim gitu ya. Nah, kufur apa? Di dalam lugotnya. Ya, secara bahasa lugot berarti menutupi gitu loh. Ibaratkan apapun kalau terhalang berarti tertutupi. Nah, orang-orang dulu itu udah tahu Nabi Muhammad itu benar, Rasulullah utusannya Allah penyampai firman. Tapi mereka tertutupi imannya lah ya. Tidak mau beriman gitu. Berarti tertutup, tertutup dari kebenaran gitu. Nah, terus sedangkan menurut Sara kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakan, tapi tidak beriman. Itu dalam syaratnya gitu ya. Nah, nanti ada jenis-jenisnya. Maksud jenis-jenis itu karena nanti takut salah paham. Setiap kafir kata-kata kufur langsung berarti keluar dari Islam kan gitu kalau tidak tahu jenisnya itu. Nah, maka satu itu ada kufur besar ya. Ada yang kecil sama dengan dosa. Dosa besar ada dosa kecil. Tanda-tandanya dosa besar itu adalah yang paling gampang itu dosa yang mana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalilnya berserta dengan hukumannya. Misalnya wazani itu wazani fajlidu kulamiatin gitu ya. Atau wasyariqatu faqta'u aydiyahuma, atau nanti jina ada 2, jina muson, ghairu muson. Jina muson maka harus diranjam, ghairu muson harus dicambuk 100 kali dan diasingkan. Gitu ya. Terus nanti apa? Ya itu dosa-dosa besar. Ya, begitu juga kufur. Nah, misalnya yang besar itu apa ya?
Kalau yang besar itu biasanya jenis kufur yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Ya. Nah, terus apa saja itu diantaranya? Seperti kufur karena mendustakan, misalnya ya. Maksud mendustakan itu Allah mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a. Alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Ya. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir. Nah, itu ya. Jadi ini termasuk yang besar ya. Ada lagi karena kesombongan. Ya. Misalnya apa? Seperti kesombongan itu kalau yang tampak itu ini. Kalau dalam Al-Qur'an itu iblis ya. Wa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu ila iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin kan itu. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, tunduklah kamu kepada Adam. Lalu mereka tunduk kecuali iblis. Ia enggan dan congkak. Dan adalah ia termasuk orang-orang yang kafir. Nah, gitu ya. Jadi apa? Dia karena sombong. Sebagaimana juga kalau dalam Al-Qur'an ya. Wa yaqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Aba wastakbara. Nah, ini ya. Aba wastakbara. Ini jenis yang sombong. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Nah, itu ya. Berarti ini jenis sombong ya. Itu termasuk besar ini ya. Nah, karena apa? Kalau kita tahu ya, iblis itu termasuk orang makhluk sama seperti malaikat yang taat beribuan tahun, mungkin ratusan ribu tahun. Ya. Bahkan dia pernah jadi panglimanya para malaikat. Ketika jin yang ada di bumi, mereka membuat kerusakan, lalu Allah mengutus malaikat yang dipimpin oleh panglimanya Azazil. Azazil itu adalah iblis pada akhirnya nanti. Nah, ini diberantas semua jin-jin yang ada di bumi ini. Lalu lama-lama kembali lagi ke surga, lalu Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, Allah mengatakan kepada malaikat bahwa dia akan menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa yasfiku dima. Jadi, ya Allah, apakah engkau mau menjadikan makhluk di bumi ini? Di bumi sebagaimana engkau dulu menciptakan jin ya. Yang mana mereka membuat kerusakan. Ya, gitu. Apa kata Allah? Ini alamu mala ta'lamun. Aku lebih tahu daripada engkau. Nah, ternyata apa? Baru nanti apa? Iblis, para malaikat disuruh sujud, lalu dia sombong. Makanya ketika sombong diusir oleh Allah. Ketika diusir itulah, maka menjadi namanya berubah, bukan Azazil, menjadi labasa. Dari fi'il madi labasa, fa'ala, menjadi iblis. Iblis itu dari lafaz labasa, tertutupi, menutupi apa? Aba wastakbar. Saya lebih mulia daripada dia. Dia dari tanah, aku dari api. Maka tertutupi ibadahnya yang ribuan tahun. Ya, ratusan ribu tahun itu tertutupi menjadi kejelekan. Lalu ketika dia itu mengatakan, ya Allah, engkau telah gara-gara Adam saya ini diusir. Bahkan saya dicap orang kafir. Ini menyesatkan manusia, timbul sifat yang namanya syaiton. Gitu ya. Makanya iblis disebut syaiton. Kenapa? Karena dia menyesatkan, tugas dia menyesatkan manusia. Setan juga ada pada manusia. Kapan? Ketika manusia itu ingin menyesatkan saudaranya yang sama-sama manusia. Misalnya saya mau menyesatkan Ustadz Eni, maka saya disebut setan. Iblis disebut setan karena dia mau menyesatkan anak cucunya Adam. Adam dan anak cucunya. Gitu ya. Nah, sehingga sombong termasuk dosa besar. Karena apa? Karena cuma gara-gara aba wastakbar ini ya. Ribuan tahun ibadahnya tertutupi. Menjadi apa? Iblis. Sehingga ulama mengatakan sombong termasuk dosa besar gitu ya. Terus ada lagi kufur karena ragu. Ya. Biasanya dalam Al-Qur'an itu tapi panjang ya langsung artinya. Ya. Dan ia memasuki kebunnya sedang ia aniaya terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya
dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Robku, niscaya akan kudapati tempat kembali yang baik. Ya, temannya yang mukmin. Ya. Terus temannya mukmin berkata kepadanya, apakah engkau kafir kepada Rob yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dia menjadikan kamu seorang laki-laki. Ya, tapi aku percaya bahwa dialah Allah, Robku, dan aku tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah, ini kufur karena keraguan-raguan. Akhirnya di akhirat dia orang ini menyesal gitu ya. Nah, ada lagi nanti karena berpaling. Ya. Jadi termasuk kufur itu jenisnya juga berpaling. Itu termasuk kufur yang berupa disebabkan berpaling, masuk kufur yang besar gitu ya. Seperti walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka gitu ya. Ada juga karena munafik ya. Termasuk kufur yang besar itu ya. Kapan orang ini disebut kayak munafik di Al-Quran yang mana? Ya misalnya ya dalam surat Al-Munafikun ya, kan ini nifak, munafik maksudnya ya. Yang demikian itu adalah karena mereka beriman secara lahirnya, lalu kafir secara batinnya. Kemudian hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Nah ini termasuk jenis kafir. Karena orang munafik itu orang yang menampakkan dirinya iman tapi hatinya kafir, gitu ya. Yang kedua ini kafir ya yang kecil, gitu ya. Yang tadi itu kafir-kafir yang sudah keluar dari agama. Yang kecil itu sebagai yang mana yang kecil itu? Ya misalnya jenis kafir yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya keluar dari agama Islam. Dan beberapa yang termasuk ke dalam kufur kecil diantaranya kufur nikmat misalnya ya. Misalnya ya'rifuna nikmat Allah summa yunkirunaha wa aksaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Maksudnya apa? Orang-orang kafir memang mengingkari sudah biasa, kebanyakan dari mereka. Tapi kita juga bisa. Tapi termasuk kafir yang kecil itu ya. Karena apa? Mereka tidak mengetahui nikmat Allah gitu ya. Sehingga mereka itu apa? Ya santai aja. Sama dengan la in kafartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu kan bisa terjadi pada kita. Gitu ya. Tapi yang tidak sampai keluar dari iman. Nah, misalnya ada juga hadis-hadis ya bahwa orang membunuh itu termasuk orang yang kufur kan gitu. Tapi sebenarnya itu bukan kufur seperti orang kafir harbi gitu tuh enggak, atau kafir non muslim itu enggak. Misalnya ya mencaci orang muslim, hadis ini adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekafiran atau kekufuran kan gitu. Ada hadis itu. Jadi mencaci orang muslim adalah suatu kefasikan. Fasik itu orang-orang yang mengulang-ulang dosa-dosa kecil itu ya. Orang yang melakukan dosa besar atau mengulang-ulangi dosa kecil itu fasik namanya ya. Sedangkan membunuhnya, mencaci saja termasuk disebut fasik. Kalau membunuhnya kufur gitu ya. Sama juga kufur yang kecil itu yang tidak mengeluarkan dari Islam adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Misalnya barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur. Gitu ya. Nah, karena memang sumpah itu dengan 3 cara. Huruf qasam itu ada 3. Ba, waw, ba. Wallahi, wallahi, ta ya. Ta, waw, ba. Misalnya coba kamu sumpah. Demi Allah, wallahi, ballahi, tallahi. Jadi ta, ba, waw. Itu huruf-huruf sumpah. Makanya tidak sah sumpah dengan tidak menyebut nama Allah. Misalnya, swear deh, sambil geledek misalnya. Itu tidak masuk itu. Ya, yang dimaksud kufur itu dia bersumpah dengan selain Allah gitu itu. Ya, makanya kalau orang-orang bersumpah itu memang wallahi saya tidak melakukan gitu. Bukan swear deh gitu. Itu demi apalah ya? Demi pacarku aku udah melakukan misalnya. Tidak bisa. Ya, itu namanya bersumpah dengan selain Allah. Gitu. Itu jenis-jenis kekafiran. Tapi yang kita umum itu syaratnya itu yang perlu ya. Kafir dalam syaratnya. Dia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu bahaya. Nah, nanti jenis-jenisnya itu ya seperti tadi itu.
Nah, makanya kita hati-hati. Nanti karena dalam Islam itu ada yang namanya kafir, ada yang namanya riddah. Riddah itu murtad. Ya murtad itu sama keluar dari Islam. Makanya kalau dalam Sulam Taufik, murtad itu terbagi menjadi 3. Aqwalun, ya perbuatan. Terus af'alun. Aqwal itu ucapan. Af'al itu perbuatan. I'tiqad, akidah. Gitu ya. Misalnya orang menyembah sujud kepada berhala, itu akidah sudah. Kalau perbuatan, ya perbuatan banyak. Ya, yang paling banyak itu perbuatan dengan akwal. Nah, yang paling rawan akwal. Akwal itu gini, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu murtad. Misalnya, kenapa kamu mencuri? Kenapa? Wong mencuri itu tidak haram. Berarti kan jelas-jelas mencuri itu haram. Kok kata dia kok, kenapa wong tidak haram? Nah, kenapa kamu tidak puasa bulan Ramadan? Kenapa wong tidak wajib? Ini murtad udah, keluar dari Islam. Harus syahadah lagi. Atau gini, misal saya kepada Tony mengatakan, ya kafir, hai Tony kafir. Maka kekafiran itu kembali kepada saya murtad. Karena saya mengatakan kafir kepada Tony, yang mana Tony itu muslim. Nah, kadang-kadang kan kita, mau kemana ini kafir ini? Nah, itu bahaya itu. Mana ini murtad ini, gitu ya. Kekafiran itu kembali kepada kita. Maka kalau begitu juga mengharamkan yang halal misalnya. Ini rawan juga. Kenapa kamu gak sholat? Kenapa udah wajib? Ini udah murtad ini. Tapi kalau gini, kenapa kamu udah sholat? Aduh, males saya itu. Berarti masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Hanya males gitu aja. Itu tidak murtad. Nah, tapi ya dosa gitu. Yang murtad itu kalau enteng ucapannya. Kenapa? Dosa-dosa saya. Ya, menurut saya tidak wajib kok. Nah, udah. Murtad kayak gitu. Ini yang bahaya ya. Jadi kita harus tahu. Kafir, murtad. Harus tahu jenis-jenisnya. Kalau kafir, ya nanti ada kecil, ada besar. Begitu juga murtad. Murtad itikad, akwal, afal gitu itu ya. Nah, gitu. Nah, capek juga kan. Nah, mungkin kita lanjutin dengan tanya jawab aja ya. Itu ibaratkan mukadimah dan mudah-mudahan oleh Ustadz ini diteruskan menambah ya biar semakin kuat kita ya, semakin banyak ilmu gitu ya. Baiklah, saya serahkan kepada Ustadz ini dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ya kepada Ustaz Tahta yang sudah memberikan waktunya dan juga tausiahnya di sini. Masya Allah luar biasa sekali ya. Tadi sedikit di sini kita bisa menyimak ya bahwa orang-orang kufur itu adalah orang yang tertutup hatinya, yang jauh dari rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap semoga kita semua di sini, ibu bapak saudara yang saya cintai, kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk selalu belajar tentang Islam, belajar tentang Al-Quran. Anda puasa, kita akan bisa menjalaninya dengan baik ataupun dengan yang semaksimal mungkin begitu ya. Untuk sesi selanjutnya ya, terima kasih sekali kepada Ustadz Tata. Di sini saya seperti janji saya tadi, saya buka peluang untuk ibu bapak saudara semua ya untuk memberikan tanya jawab. Kalaupun nantinya ada yang ingin bertanya, saya minta dengan ibu bapak semua yang ada di sini, silakan untuk resign atau mungkin bisa buka mic-nya ataupun melalui chat ya, insya Allah ya akan kita layan untuk insya Allah nanti akan saya bacakan begitu. Terima kasih, silakan mungkin dari ibu bapak yang memulai ingin bertanya, silakan ibu bapak dibuka mic-nya mungkin, silakan. Halo. Pak Ustadz, saya sih cewek-cewek dulu yang bertanya, nanti laki-laki belakangan. Oke, siap. Oke ya, saya berikan peluang dan waktunya ini ada panduan ada informasi dari ketua kita ya, dari ketua Pos Kamling yaitu Pak Suud atau dipanggil biasanya Pak RT. Untuk sesi tanya jawab saya berikan waktunya dulu kepada para ibu atau ukti ya. Silakan dari ibu siapa atau saudari siapa silakan. Silakan dibuka mic-nya.
Di sini ada Ibunda Betty, ada Ibu Enika, ada Ibu Fatma, ada Neng Lisna, ada Ibu Neni ya, yang ibu-ibu, ada Ibu Rina juga, ada Ibu Jamalia, silakan. Ada Ibu Zuka juga, silakan Ibu. Halo. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rina. Mau nanya Pak Ustadz, misalkan nih ada orang dia Islam, Muslim gitu ya, tapi dia itu ini mungkin percaya sama Tuhan Allah gitu, tapi dia dalam kehidupan sehari-harinya gimana sih, kayak jadi dukun gitu, itu gimana, termasuk yang mana itu? Oke, begitu aja pertanyaannya Ibu. Iya, gitu aja. Oke, terima kasih ya. Saya akan simpulkan pertanyaannya. Terima kasih luar biasa pertanyaannya dari Bu Rina. Bagaimana dia seorang Muslim ya kan? Dia masih belum keluar dari Islam begitu, tapi dia menjadi seorang praktikal mungkin atau seorang dukun begitu ya. Mungkin apa itu hukumnya mungkin begitu itu. Bagaimana apakah dia itu termasuk orang yang kafir ataupun bukan? Mungkin begitu pertanyaannya ya dari Ibu Rina. Untuk memberikan jawaban dari pertanyaan ini, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Ustadz kami, Ustadz Tata. Dari saya sekian, terima kasih. Silakan Ustadz. Baiklah, terima kasih ya. Jadi kalau masalah dukun, saya tidak ngerti dukunnya itu seperti apa prosesnya. Karena di dunia ini ada mujizat, karomah, sihir. Nah, mujizat itu sudah final ketika Allah mengutus Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad. Maka setelah itu tidak ada mujizat. Karena mujizat itu hanya untuk para nabi. Definisinya amrun khariqun lil adat. Sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh umumnya manusia. Misalnya menyembuhkan orang sakit, buta, atau bahkan menghidupkan orang mati misalnya. Itu mujizat. Tongkat menjadi ular. Nah, terus selain itu kan itu untuk nabi. Ketika nabi tidak ada, kalau ada kesakti-sakti kayak gitu, apa namanya? Seperti Syekh Abdul Qadir bisa menghidupkan orang mati. Ada ceritanya di Manaqib Syekh Abdul Qadir. Ya, itu namanya karomah, bukan mukjizat. Karomah juga sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh umumnya manusia, hanya orang-orang pilihan aja, para wali gitu loh. Nah, yang ketiga, ini kan muslim ya, karomah ini. Yang ketiga ini orang yang melakukan sesuatu atau punya sesuatu yang luar biasa tapi melalui jin. Nah, ini sihir namanya. Nah, sihir ini termasuk dosa besar. Gitu ya. Nah, sehingga kalau dukun ini pakai apa gitu? Masuk yang karomah atau yang sihir ini gitu loh. Nah, lihat prosesnya. Gitu. Tapi kayaknya musyrik. Ya udah, berarti sihir itu. Tapi kok orangnya ahli ibadah, ulama, ustaz, oh berarti karomah. Gitu aja ya. Jadi gitu, Bu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silakan Ustaz ini ditambah mungkin. Terima kasih Ibu. Bagaimana jawabannya Ibu? Ya, dukunnya itu misalkan dia dukunnya dukun ilmu hitam gitu Pak Ustadz. Oh. Tapi dia orang Islam gitu. Nah, iya, berarti itu masuk ke sihir udah ya. Walaupun Islam, tapi kalau sudah ilmunya itu bukan karomah, tapi mengarah ke sihir, ya sudah. Apalagi minta ke jin gitu itu musyrik syirik udah itu. Ya, minta kepada selain Allah. Gitu ya. Silakan. Iya, terima kasih. Jelas ya Ibu, bagaimana jawabannya? Jelas. Ya, jelas. Terima kasih Pak begini. Ustadz. Terima kasih ya Ibu. Iya Ibu ya, kalau kita ingin mengetahui itu orang yang betul-betul beriman ataupun orang itu memang punya ilmu memang dari Allah, kita lihat dari caranya dia mengobati Ibu ya. Kalau dia misalkan mengobati masih memakai Al-Qur'an dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya kan, seperti contohnya ketika orang itu di ruqyah gitu misalkan ya kan, orang kerasukan itu insya Allah orang-orang yang demikian itu masih dalam lingkup orang yang beriman. Tapi ketika seseorang itu sudah meminta bantuan selain dari Allah, meminta ke jin, misalkan ke pohon ataupun apapun itu, insya Allah itu sudah di jalur keluar dari ya kategori mungkin ya seperti yang Ustadz tadi bilang, yaitu orang yang syirik begitu Ibu ya. Oke, terima kasih luar biasa sekali ini pertanyaannya dari Bu Rina. Mungkin insya Allah bisa dipahami ya untuk kita semua ya saudara.
Oke, di sini saya akan bacakan chat ya. Ini ada chat, ada pertanyaan dari Ibu Neni ya, Febriani. Pertanyaannya begini, Assalamualaikum Pak Ustadz. Begitu ya, Waalaikumsalam Ibu. Ketika seseorang pernah melakukan dosa besar, lalu dia bertaubat, sholat taubat. Tapi rasa bersalah itu tidak hilang juga, begitu. Dia selalu saja menangis setiap mendengar azan. Apa yang harus dilakukan agar sedih itu hilang, begitu. Oke, saya simpulkan sedikit. Ketika ada seseorang yang pernah melakukan dosa besar, lalu seseorang itu bertaubat kepada Allah, tapi orang itu masih belum bisa menghilangkan ya rasa bersalahnya, begitu ya mungkin. Terus apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan rasa sedih tersebut? Mungkin begitu pertanyaannya. Untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Ibu Neni ini, saya berikan tempat dan waktunya kepada Ustadz kami, yaitu Ustadz Tahta. Dari saya, terima kasih. Silakan Ustadz. Oke, waalaikumsalam. Jadi gini ya, memang kita itu justru menurut saya jangan dihilangkan kalau memang malah tambah kebaikan, tambah kita takut kepada Allah. Ya, juga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ya itu harus bahagia. Kalau umatnya nabi-nabi yang dahulu ketika berdosa biasanya langsung kena azab oleh Allah. Ternyata umatnya Nabi Muhammad diberi kelebihan. Walaupun dosa seperti apapun, tetap oleh Allah diberi waktu. Kapan? Gorgir. Hawa tidak ada di tenggorokan. 2, selagi matahari belum terbit dari barat. Maksudnya kiamat gitu ya. Nah, wala ta'yasumai rauhillah. Ya, jangan sampai kita putus asa. Walaupun dosa besar kayak apapun. Makanya banyak ulama-ulama bercerita ya di kitab-kitab salaf, ada orang membunuh 99 gitu ya. Nanya ke Ustadz, akhirnya waduh terlalu besar kamu. Wah, dibunuh menggenap 100 ya. Datang ke kiai yang asli, jangan kamu putus asa. Sebesar apapun, pemaafnya Allah lebih besar dari itu. Bahkan saya pernah mendengar hadis mungkin atau apa ya. Gini, seperti ini ya. Andaikan semua makhluk manusia ini berdosa, taat semuanya, maka akan kuganti dengan makhluk-makhluk manusia yang lain yang mana mereka berdosa. Lalu aku maafkan gitu. Karena Allah itu maha gofar ya, gofur gitu ya. Kalau kita itu tidak berdosa semuanya, lalu sifat gofurnya Allah untuk apa kan gitu. Nah jadi udah biasa gitu itu. Yang hebat itu orang yang melakukan dosa besar lalu dia mau bertobat. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah tapi dia sombong, ria, pamer, bangga. Ini lebih dicintai orang yang dosanya banyak tapi dia mau bertaubat. Ini kalau di hadis diceritakan orang yang kehilangan air di padang pasir, ya lautan pasir di tengah, untanya lalu tidur-tiduran, airnya ada di untanya. Tiba-tiba bangun, untanya hilang. Lalu dia ketakutan banget karena pasti mati secara akal. Karena di lautan pasir. Tiba-tiba karena dia susah, ya, terus tertidur lagi, bangun lagi, tiba-tiba di depannya untanya kembali. Gembira banget. Nah, Allah lebih gembira dari itu. Ketika melihat manusia, dia berdosa lalu apa? Dia minta maaf kepada Allah. Baca istighfar, ibadahnya, ya, tambah taat kepada Allah, menyesali. Karena yang dinamakan tobat nasuha itu apa diantaranya? Berhenti tidak mengulangi lagi. Ya, terus apa? Selalu apa? Ibadahnya tambah luar biasa dan dia tidak mau mengulanginya lagi. Gitu ya. Itu diantaranya. Ya, sehingga sampean yang orang yang dosa besar terus ingin bertobat sampai nangis itu luar biasa. Gitu loh. Justru kalau memang dosa itu diingat, maka kita itu akan semakin takut, tambah dekat kepada Allah. Kenapa kita itu sekarang kok remeh? Melakukan dosa setiap hari dibuat mainan. Karena kita itu merasa seakan-akan apa ya? Seakan-akan karena tidak punya dosa seakan-akan. Coba kalau kita tuh membayangkan dosa yang besar, aduh saya itu pasti neraka ini. Akhirnya berhenti. Makanya banyak orang yang gara-gara dosa yang besar tobat banyak kan ya. Luar biasa kan mereka. Kembalinya itu, hijrahnya itu. Karena dia ibaratkan orang jatuh pernah jatuh. Jadi hati-hati. Beda dengan orang yang tidak pernah jatuh. Maka dia tuh jalannya santai aja. Tapi yang pernah jatuh, kenapa kamu kok tidak banter kalau naik motor? Oh, saya pernah jatuh. Nah, orang kayak gitu. Orang biasa dosa itu enteng. Karena dia merasa tidak punya dosa gitu. Beda dengan orang yang sudah melakukan dosa besar gitu ya. Akhirnya diingat terus. Hati-hati hidupnya itu gitu. Nah, ini banyak. Bahkan pernah di zamannya Nabi Musa. Ada seorang perempuan berzina, lalu mengandung, melahirkan, dibunuh anaknya.
Lalu datang ke Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Aduh, sana. Kamu tidak akan diterima. Udah. Jangan-jangan nanti Allah mengadab kamu. Aku juga kena. Sana. Akhirnya diusir. Datang wahyu. Musa, siapa kamu? Gitu. Akhirnya ditegur oleh Allah. Akhirnya apa? Orang ini sudah ahli surga. Gitu. Maksudnya dimaafkan. Gitu. Dipanggil lagi. Ya, oleh Nabi Musa. Wanita itu. Karena orang-orang ini walaupun dosa besar kayak apa, mau minta ampun kepada siapa lagi? Kalau bukan kepada aku, kan gitu. Allah itu. Jadi hal-hal yang seperti itu jangan putus asa. Justru baik kalau memang mau bertobat. Itu yang disukai oleh Allah. Orang yang bermaksiat tapi mau bertobat. Daripada orang ahli ibadah tapi dia apa? Ria, terus sombong, tidak merasa apa-apa. Ya itu lebih bahaya. Ya. Daripada justru yang disukai itu adalah orang yang melakukan dosa tapi dia sadar dan mau bertobat gitu. Oke, silakan. Terima kasih ya kepada Ustadz, jawabannya luar biasa sekali ya Ibu. Poinnya sebesar apapun dosa dari kita, apa yang pernah kita lakukan, selagi kita masih ada nafas, selagi kita masih hidup di dunia ini, insya Allah pintu taubat Allah itu selalu senantiasa bersama kita ya. Apalagi bagi hambanya yang betul-betul ingin bertaubat, yang taubatun nasuha itu yang Ustadz tadi katakan, betul-betul ingin tidak melakukan lagi dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan memaafkan ya. Bahkan Allah di surat surat Ar-Rahman ya, selalu sampai 32 kali mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, kata Allah, nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Allah itu begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan ke kita ya Ibu ya. Salah satunya mungkin ketika kita bertaubat, Allah akan berikan kita peluang untuk dimaafkan. Itu nikmat juga Ibu ya, bukan kita dibagi uang, bagi rezeki, misalnya bagi pangkat, itu bukan itu saja nikmat. Sebenarnya nikmat itu sangat luas sekali ya pencapaiannya dan pengertiannya. Semoga kita itu juga termasuk orang-orang yang selalu Allah berikan nikmat. Kalaupun dulunya kita selalu bersalah, semoga kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu, sehingga kita menggantikan dengan sesuatu yang baru, yaitu dengan kebaikan-kebaikan, sehingga itu menjadi amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya, maaf Ustaz, sedikit saya menambah ya. Untuk yang selanjutnya, silakan ya Ibu, Bapak yang mau bertanya. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Enika, silakan Ibu. Boleh tanya Ustadz? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Kufur kepada Allah menurut Al-Quran ya Ustadz. Dalam kehidupan tuh kadang kita sering kecewa dalam kehidupan, dan itu terus-menerus. Kita berusaha untuk mengikhlaskan, berusaha untuk berdamai dengan semuanya itu, tapi kadang masih agak terselip rasa kecewa itu. Kadang kayak bertanya, kenapa kok gini terus ya Tuhan Allah, kenapa saya kok mengalami ini terus, kenapa selalu terjadi musibah-musibah, hal-hal yang terus seperti ini. Itu termasuk kufur nggak ya Ustadz? Terima kasih, itu aja dulu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sekali ya Ibu Enika, pertanyaannya luar biasa, bagus. Di sini saya akan sedikit simpulkan pertanyaan dari Ibu Enika. Bagaimana sih kalau misalkan kita selalu mengeluh, mungkin ya kita selalu diuji sama Allah, mungkin kemarin dibagi ujian yang sangat sangat sedih, misalkan orang tua kita diambil, terus dapat 1 bulan kemudian adik kita yang meninggal, ataupun dapat 1 bulan kemudian ada dari keluarga kita mungkin yang kecelakaan atau bagaimana, mungkin begitu. Jadi kita di situ merasa terpuruk, mungkin begitu ya Ibu. Lalu bagaimana kalau menurut kalau kita merasakan hal demikian, apakah kita itu termasuk orang yang kufur? Mungkin begitu pertanyaannya ya dari Ibu Enika. Untuk memberikan jawaban dari pertanyaan ini, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Ustadz Tata. Dari saya berikan waktunya. Terima kasih. Silakan Ustadz. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, saya buka dulu dari awal bahwa Allah menciptakan kita itu di dunia itu satu, ya tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang harus ketahui. Ya. Jadi untuk beribadah. Karena dunia ini cuma sebentar, ya. Bahkan kalau hitungan akhirat ibaratkan 8 menit kita itu. Nah, sehingga ketika Allah ibadah kita itu ya sebenarnya mau dienakkan. Tapi oleh Allah itu
kalau saya enakan di dunia, kan dunia sebentar. Jadi ibaratkan dicelengin, ditaruh di surga gitu loh. Makanya umat Islam itu cobaan-cobaan itu memang umat Islam. Ya, kalau orang kafir memang gini ya. Kita sebagai umat Islam kalau dikasih cobaan, yang penting kita itu gini ya, hidup itu yang penting taat kepada Allah. Ya, hablum minallah diperbaiki. Hubungan kepada Allah. 2, hablum minanas diperbaiki. Setelah itu kalau kita kena musibah apapun, itu sebenarnya justru Allah sayang ke kita sebenarnya. Gitu loh. Jangan sampai sayangnya Allah kepada hambanya. Jangan disamakan seperti sayangnya manusia kepada manusia. Kalau kita punya anak, sayang ke anak, apapun dibelikan. Kalau Allah enggak, kadang-kadang sayang kepada hambanya justru diberi musibah. Gitu ya. Itu bedanya. Gitu. Tapi kalau sayangnya kita kepada sesama manusia diberikan apa saja. Enggak, kalau Allah enggak seperti itu. Justru diberi ujian-ujian gitu ya. Makanya kita itu yang penting kita hablum minallah diperbaiki. Hablum minannas diperbaiki. Apapun yang terjadi kepada kita, maka wasa antuhibu syai'an fahuwa syarrul lakum itu ya. Intinya gini, kadang-kadang manusia itu suka kekayaan, cantik, ya, terus fisiknya bagus semuanya. Padahal semua itu buruk bagi dia menurut Allah. Kadang-kadang kita minta kaya, minta gini, enak ya hidupnya orang itu. Ini kan menurut manusia. Tapi kalau menurut Allah belum tentu gitu loh ya. Nah, kedua, ingat, Allah menciptakan surga tempat kenikmatan, neraka tempatnya siksaan. Dunia dua-duanya bagaikan roda yang berputar. Kadang-kadang seneng, terus kena ujian, susah, seneng lagi. Tidak ada orang itu seumur hidup susah terus. Tidak ada juga nikmat terus, gak ada. Pasti seperti roda yang berputar. Karena ujian apapun akan berakhir. Karena itu sunnatullah di dunia. Kecuali kita nanti di akhirat. Gitu ya. Makanya ketika nanya ke saya, Tata, kenapa ya hidup saya ini ya kok susah terus? Masa susah terus? Ya enggak, tapi banyak susahnya. Karena kamu hidup gitu. Kok bisa? Iya. Kalau kamu mati, enak, ya enak terus. Berarti tidak dapat nikmat kubur. Tidak enak terus. Tapi kalau di dunia jangan kamu mengatakan tidak enak. Pasti ada enaknya. Itu sunnatullah. Jadi kalau kenapa kok saya gini-gini? Karena kamu hidup. Gitu ya. Mereka mati pasti salah satunya kamu pilih. Kalau taat kepada Allah, enak. Kalau banyak maksiatnya, tidak enak. Dan itu tidak akan berubah. Kalau enak terus, tidak enak terus. Kalau di dunia pasti enak, tidak enak. Tapi semua itu berdoa kepada Allah. Yang penting kita sudah sadar bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ya jangan berbuat salah kepada Allah atau kepada manusia. Kalau tetap saja kita sengsara, inilah kita sebenarnya. Makanya ada hadis, dunia ini penjara bagi umat Islam. Surga bagi orang kafir. Coba, kan ada kan hadis seperti itu? Maksudnya gini, ini bentuk keadilan Allah. Kenapa orang kafir itu diberi enak, nikmat, kaya-kaya? Ya karena suatu saat dia akan di neraka. Kenapa umat Islam itu justru penjara? Diatur, tidak boleh makan ini, melihat wanita haram. Karena tempat kita itu nanti di surga. Kalau orang kafir atau orang muslim sama-sama enak atau sama-sama tidak enak, tidak adil Allah. Tidak adilnya gimana? Orang kafir sudah tahu nanti di neraka, kok di dunia tidak enak. Nah, kan tidak adil saya katakan. Nah, kalau umat Islam itu enak semua, padahal nanti masuk surga, kan tidak adil juga. Jadi penjara untuk kita berarti harus tidak enak. Dan surga bagi orang kafir. Jadi jangan mengeluh, saya kok gini-gini, jangan. Yang penting hubungan kamu kepada Allah baik, hubungan kepada manusia baik, sudah. Apapun yang terjadi, husnudon. Ya, jangan sampai tidak enak saya ini. Enggak, tidak enak itu menurut kita. Menurut Allah, belum tentu. Kadang-kadang kita diberi musibah karena ingin menebus dosa-dosa kita. Gitu loh ya. Nah, oke, silakan. Terima kasih ya Ustaz atas jawabannya kepada Ibu Enika. Bagaimana Ibu dengan jawabannya Ibu? Iya itu tadi Ustaz. Masalah kalau kadang ya secara manusiawi ya kadang tuh pasti ada saat-saat mengeluh, aduh gini gitu, itu masuk kufur nggak sih Ustaz? Ya kufur nikmat itu termasuk ya, tapi tidak sampai kafir-kafir kayak keluar dari Islam itu enggak. Tapi jangan sampai seperti itu ya. Kita husnuzon kepada Allah. Emangnya kita mau enak terus gitu kan? Ya enak itu nanti di surga gitu loh. Kita di sekarang ini walana buluwanakum min syai'in ya. Ketika Allah menghidupkan kita, pasti kita itu akan diuji. Dengan apa? Bisyai'in minal khaufi wal du'i wa naqsin minal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya, diuji dengan makanan, kemiskinan, dengan pekerjaan, semua itu memang Allah berikan kepada kita, ya. Memang itu ujian untuk kita.
maka bersabar ya. Harus kita bersabar gitu ya. Gitu. Masalah kafir atau enggaknya, mungkin kufur tapi bukan sampai keluar dari Islam. Makanya jangan sampai seperti itu gitu. Oke, lanjut. Ya, terima Makasih, kasih ya. Ustadz. Ya, semoga dari jawaban Ustadz Tota ya bisa dipahami oleh Ibu Nika terutama dan buat kita semua yang ada di sini. Pada intinya, kalaulah kita sadar untuk apa manusia diciptakan, sebenarnya manusia itu cuma dua, Bu, ya. Diciptakan ke dunia itu yang pertama hanya untuk beribadah kepada Allah, yang kedua untuk diuji. Ujian itu macam-macam. Jadi itu, kalau kita sadar ke situ, oh iya, saya itu diciptakan ke dunia untuk beribadah yang pertama. Yang kedua untuk diuji. Jadi apapun ujian yang datang, kalau kita sadar, kalau kita peka dengan apa yang Allah berikan ke kita, yang Allah perintahkan ke kita, insya Allah kita akan tenang. Seperti yang Ustadz tadi katakan, akan sabar menghadapi itu. Jadi untuk itu marilah kita untuk selalu berusaha untuk sabar dengan apa yang terjadi kepada diri kita. Begitu ya Ibu ya. Terima kasih luar biasa. Untuk selanjutnya di sini saya akan bacakan chat ya. Ada pertanyaan lagi ya dari saudara kita, yaitu Bang Antoni ya. Bang Antoni, saya bacakan dulu chatnya. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, apakah Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya? Begitu, terima kasih. Begitu ya. Pertanyaan dari Bang Antoni ini, apakah Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya begitu. Untuk memberikan jawaban dari pertanyaan ini, saya berikan tempat dan waktunya kepada Ustadz kami, yaitu Ustadz Tata. Dari saya, terima kasih. Silakan Ustadz. Oke. Ini Antoni yang mana ini? Itu murid saya itu di foto profilnya kan saya di tengah pakai kacamata hitam. Ini nanya di musola aja, ngapain nanya di sini sih? Jadi dalam Al-Quran tuh gini ya. Innallah juga kan gitu. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu akan merubah dirinya sendiri. Itu sebenarnya ibaratkan gini itu ya. Itu sebenarnya membahas gini itu. Ketika ada kemaksiatan di suatu kaum, di desa lah ya, ada orang berzina, ini harus kita usir. Disuruh jangan lakukan ini, pindah jangan di sini. Karena ketika Allah itu akan memberi azab, bukan hanya orang ini yang kena, seluruh masyarakat itu kena. Akhirnya ayat itu bunyinya seperti itu. Andai kan kamu mengusir, maksudnya tidak kamu hentikan orang bermaksiat di situ, maka desa kamu akan aman, ibaratkan gitu. Jadi kaum itu harus merubah diri sendiri dengan apa? Kalau ada kemungkaran gitu ya, harus cegah. Takutnya Allah memberi bala. Andai kan mereka itu mencegah, pasti Allah tidak akan memberi bala kepada desa itu. Akhirnya ayat itu untuk itu gitu ya. Tapi kalau masalah secara umum, apakah Allah tidak akan merubah gitu ya kaum sebelum dia merubah dengan dirinya sendiri? Ini ada dalilnya. Apa? Kalau dalam Al-Quran itu gini ya, bahwa semua yang terjadi di dalam dunia ini itu sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin. Sesuatu baik langit dan bumi ini Allah sudah memberikan takdir-takdirnya yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, sehingga orang ini seperti apa nantinya itu sudah ada. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga kita itu sebenarnya ibaratkan film udah diputar. Ketetapan sudah ada sebelum Allah menciptakan langit dan bumi yang di Lauhul Mahfuz. Makanya yang pertama kali Allah ciptakan Al-Qalam. Lalu qalam itu gini, ya Allah, apa yang aku tulis? Tulis semua takdir-takdir. Gitu ya. Nah, sehingga aslinya kata ulama itu, takdir di Lauhul Mahfuz tidak bisa dirubah. Tapi kan ada dalilnya. Kalau orang bersedekah nambah umur. Itu takdir yang ada di malaikat. Ada 2, gitu ya. Kalau yang di Lauhul Mahfuz tidak bisa. Gitu ya. Kalau masalah takdir apakah bisa dirubah atau enggak? Kalau di Lauhul Mahfuz ya tidak, gitu loh. Oke, terlalu panjang. Silakan. Iya, terima kasih ya kepada Ustadz Tata atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya oleh saudara Antoni ya, atau Bang Antoni. Luar biasa sekali pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini saya masih baca di chat ya, dari saudara Dirhan ya, Bang Dirhan. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya katanya ya, bagaimana cara Allah menghakimi orang
orang-orang non-muslim yang dimana orang tersebut belum pernah mendengar kabar atau syiar kebenaran Islam. Contoh, orang Hindu yang langsung percaya terhadap ajaran orang tuanya karena pengaruh lingkungan di mana dia dilahirkan, tapi dia lepas dari informasi kebenaran ajaran Islam. Oh, jadi begini sedikit saya simpulkan pertanyaannya, bagaimana hukum dari orang menghakimi orang-orang yang non-muslim di mana orang tersebut belum pernah mendengar kabar tentang syiar kebenaran Islam. Jadi bagaimana cara kita untuk menangani orang yang demikian? Mungkin untuk memberikan jawaban dari pertanyaan ini, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Ustadz Tata. Dari saya, terima kasih. Silakan Ustadz. Oke. Halo. Oke. Ya. Ya. Jadi jawabannya itu gini. Allah itu mengutus para nabi itu ya. Yang wajib diketahui itu kan 25. Tapi sebenarnya para nabi itu 4.000 kalau dalam tafsirnya. 8.000. Warasulan qasasna alaik minhum warusulan lam naksushum alaik gitu kalau dalam Al-Qur'an itu. Jadi rasul-rasul itu ada yang aku ceritakan dan ada yang tidak aku ceritakan. Nah, terus sekarang kalau ada orang, kaum manusia yang tidak pernah mendengar dakwahnya, utusan atau Islam lah, maka ini akan dihitung di akhirat amalnya. Kalau dia berbuat baik, ya itu yang menyebabkan dia nanti masuk surga. Kenapa kok tidak disiksa? Kan dia tidak beriman. Ya tidak beriman karena tidak sampai Islam ke situ. Sedangkan dalam Al-Qur'an ya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya. Dan seorang apa ya? Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul gini ya. Sendiri. Dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosanya. Bukan ini ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan seorang Allah tidak akan menyiksa. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sebelum Allah mengutus dulu. Kalau utusan itu sudah sampai, lalu dia berdakwah, kok ditolak, maka orang ini akan disiksa besok di akhirat. Tapi kalau tidak sampai utusan ini, lalu dia mengikuti keyakinan perbuatan ya biasanya. Dari siapa? Mungkin dari nenek-neneknya, ke orang tuanya, gitu. Ya maka itulah amal yang membuat dia baik. Kalau buat jahat, ya jahat. Nah, sehingga waktu Rasulullah belum diutus itu kan fitrah Arab itu. Makanya tidak bisa dikatakan apakah orang tuanya Nabi Muhammad dan ibunya di neraka. Ya tidak. Mau masuk neraka gimana? Uang belum saat itu fitrah. Tidak ada keutusan. Itu ya. Sehingga kalau pertanyaannya bagaimana ada sebuah kaum atau desa yang tidak pernah sampai ajaran Islam ke desa itu. Sehingga mereka tidak beriman. Maka jawabannya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sebelum Allah mengutus dulu. Lalu utusan itu berdakwah sampai kepada mereka gitu ya. Bisa dipaham? Halo, Firhan, gimana? Bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Bisa. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Ada tambahan lagi Ustadz? Silakan. Enggak. Oh cukup. Oke, terima kasih. Masya Allah. Kok cuek sekali enggak apa-apa. Oke ya, intinya begini ya. Kalau misalnya di suatu tempat itu belum ada yang namanya dakwah dari Islam, insya Allah sesuai dengan yang ayat tadi yang Ustadz Tata sebutkan. Tapi ketika seseorang itu sudah didatangkan seorang pendakwa misalkan, ataupun orang yang menyiarkan tentang Islam, tapi beliau tidak menerima, maka nanti kelak di Yaumul Qiyamah orang itu akan dihisab dan akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatannya, karena sudah menolak kebenaran dari Islam begitu. Mungkin ya jawabannya ya dari Bang Dilhan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya berikan waktu dan tempatnya kepada Ibu Bapak. Silakan yang mau bertanya speak up. Ini semua nulisnya di chat ya. Boleh nggak bicara ya? Saya ini kayak orang baca koran ini ya. Tolong ya, speak up aja biar lebih detail mungkin ya pertanyaannya. Silakan ya Bapak, Ibu, minta kerjasamanya ya. Halo?
Apakah Oke, saya akan bacakan ya Ustadz ya, nggak apa-apa ya. Tapi saya minta kerjasamanya selepas ini, kalaupun ada pertanyaan, ini saya beri waktu dari ini 3 pertanyaan ya. Dari pertanyaan ini masih ada 2 lagi pertanyaan ya, karena mungkin nanti Assalamualaikum Ustaz. ya silakan. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Tadi saya menyimak bahwa ada Ustadz membahas ada iblis dan setan. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaan antara iblis dan setan? Apakah setan itu nama sifat pelakunya ataukah nama pelakunya itu sendiri? Terima kasih Ustadz. Terima kasih luar biasa ini dari saudara saya ya, Bang Centong ya, saudara baik saya. Alhamdulillah beliau bertanya apa perbedaannya antara iblis dan setan itu. Apakah setan itu cuma dari sifatnya saja atau nama panggilannya mungkin begitu. Sedangkan iblis itu apa? Mungkin untuk memberikan jawaban dari pertanyaan ini, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Ustadz Atas. Dari saya terima kasih. Silakan Ustadz. Ya, jadi setan itu sifatnya. Makanya namanya Ajazil. Lalu karena dia sombong, diusir dari surga dan sudah divonis neraka. Sehingga amal semuanya ribuan tahun terhapus, tertutupi. Ya, dengan kejelekan. Cuma gara-gara sombong itu. Maka disebutlah besa. Tertutupi, terhapus, sudah tertutupi. Menjadi iblis. Nah, lalu iblis ini punya niat untuk menyesatkan Adam dan anak cucunya. Nah, kata-kata ingin menyesatkan ini, maka disebut setan, berarti sifat. Makanya manusia pun kalau dia ingin menyesatkan sesama manusia, disebut setan juga. Kenapa? Ya karena dia mau menyesatkan gitu loh. Sama seperti iblis. Karena aku gara-gara Adam ya Allah, izinkan aku untuk menggoda anak Adam dan keturunannya. Oh ya, saya izinkan kamu. Nah, saat itulah dia menjadi setan. Ya, jadi sifat setan itu gitu loh. Iblis itu nama pertamanya Ajazil, karena dia diusir menjadi iblis. Terus karena dia mempunyai sifat ingin menyesatkan manusia, maka disebut setan, berarti sifat gitu ya. Oke, silakan. Terima kasih ya, luar biasa sekali. Bagaimana Bang jawabannya? Oke, terima kasih. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya buat kita semua. Jadi setan itu adalah sifatnya ya. Sifat dari pelaku itu mungkin dikatakan setan ketika kita ingin melakukan keburukan, maaf saya salah bicaranya, maka di situ kita mungkin bisa dikategorikan termasuk setan gitu ya, kalau kita ingin melakukan keburukan itu begitu. Untuk selanjutnya ya, saya berikan waktu kepada 2 orang penanya ya, kepada saudara, ibu, bapak semuanya, karena mungkin ya nanti Ustadz Tata ada acara ya, kita harus kondisikan juga ya, kita harus memahami juga beliau. Jadi di sini saya berikan kepada ibu bapak untuk memberikan 2 pertanyaan. Silakan, dari siapa? Silakan dibuka mic-nya ibu atau bapak, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya ibu, silakan. Assalamualaikum Ustadz Tahta. Yang ingin saya tanyakan itu kalau refreshing atau jalan-jalan atau apakah itu termasuk berfoya-foya? Nah, apakah berfoya-foya itu termasuk kufur Ustadz? Menghambur-hamburkan uang seperti itu Ustadz. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik ya dari Ibu Fatma. Pertanyaan beliau, apakah ketika orang yang menghambur-hamburkan uang atau hartanya itu termasuk orang yang kufur, begitu mungkin pertanyaannya ya Ibu. Untuk memberikan jawaban dari pertanyaan ini, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Ustadz Tata. Dari saya terima kasih. Silakan Ustadz. Nah, kalau masalah kufurnya bukan ya, tapi itu kalau di pelajaran akhlak itu kita memang dilarang berfoya-foya itu ya, berlebih-lebihan lagi. Jangankan harta,